Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah kajian keluarga Sakinah yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, berkumpul kembali di majelis yang mulia ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya mulai dari dunia sampai yaumul akhir nanti. Di sini saya akan membacakan sunan acara pada pengajian pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga kajian, yang keempat lain-lain, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan lafaz basmalah ini niat Bapak Ibu, adik-adik semua dari rumah untuk menuntut ilmu dicatat sebagai amal baik kita semua. Amin. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Noah Abian Maulana dari SD Muhammadiyah Sudagaran. Kepadanya dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya
فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى
أفمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين صدق الله العظيم. Jazakallah khairan kasir kami sampaikan kepada Ananda Noah Abian Maulana. Acara selanjutnya yaitu kajian keluarga sakinah yang pada kesempatan kali ini akan dibersamai oleh beliau Ustadz Yakino SPD MMPD dengan tema meraih keluarga bahagia dunia dan akhirat. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'iftu liutamima makarimal akhlak. Sadaqallah wa sadaqur Rasul. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala di pagi yang cerah ini. Alhamdulillah kita bisa menghadiri bagian dari taman surga ini, Pak. Ngurip-urip taman surga itu butuh perjuangan. Taman surga kok ditinggalke, ini kan hal yang mestinya tidak ya ini. Baiklah kita lanjut yang hormati. Jadi sekali lagi monggo kita gayengkan Masjid Fatimahuz Zahra ini sebagai markasnya PCM dan PCA, Bu yang hormati. Dan pengajian ini untuk umum boleh. Wong keluarga sakinah kan untuk semua. Orang simpatisan boleh, orang dulu saya lihat banyak simpatisan yang hadir. Tidak mesti anggota ranting ya Bu, monggo diajak. Boleh datang ke sini, ngaji kok pilih-pilih untuk semua ini, untuk umum, wali murid nggih monggo Pak SD Sudagaran, ada waktu silahkan rawuh. Tadi yang ngaji itu SD Sudagaran. Alhamdulillah sudah bagus suaranya Mas. Ini mudah-mudahan lanjut menjadi anak soleh ya, mudah-mudahan begitu hafal Quran. Gitu Pak yang hormati, sekali lagi sebagai pengantar. Dan memang butuh perjuangan. Jadi ngurip-urip pengajian itu butuh jihad. Ya sing mulang, sing diulang, ya panitiane, ya membawa acara dan yang hadir. Ini semua harus kompak bahwa kita niat li'i'lali kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Nah, begitu. Baiklah, ya hormati, langsung saja kita ke tema. Saya kemarin pikir-mikir ini temanya kan mau tahun baru ini ya. Sebenarnya kan kalau muhasabah jelang tahun baru apa yang diperlukan seorang ketika tambah umurnya. Nah ini tapi saya karena sudah janji lanjut keluarga sakinah ya keluarga sakinah. Nanti yang tahun barunan ya kita sisipkan aja. Oke, Bapak yang hormati, kita dulu sudah sampai ke sini. Kita langsung perjalanan hidup manusia. Bapak yang hormati, saya membaca bukunya Mas Didik Purwodarsono almarhum ini sudah ya, alumni UGM dulu. Ini dia sering membuat buku tentang keluarga sakinah. Dia menulis singkatnya seperti ini. Perjalanan hidup manusia itu melewati 3 peristiwa besar ini. Semua akan melewati.
kelahiran sebuah kepastian, ya, kepastian. Tapi kalau pernikahan probabilitas, kemungkinan, karena ada yang mungkin tidak mendapatkan. Sebenarnya jodohnya ono ning urung ketemu gitu loh. Itu ada. Itu masih probabilitas, nilai kemungkinan. Sedangkan kematian juga sebuah kepastian. Dan menjadi catatan bahwa ibadah yang terpanjang dalam kehidupan manusia adalah rumah tangga. Leres napa mboten? Nggih, kula takon sing pun nikah niki. Yang dulu yang besok ya Mbak, nah ini yang masih muda-muda harus cita-citanya tinggi ya. Ibadah terpanjang dalam kehidupan adalah berumah tangga. Kita ikut orang tua paling sampai SMA, kuliah sudah keluar kota, ya enggak? Mondok kemana? Nah, setelah itu mungkin yang putri dipinang orang, udah, atau yang laki-laki kemana? Dan melihat hidup baru terpanjang dalam kehidupan ini. Maka nanti stressingnya bagaimana rumah tangga bahagia ini kita raih begitu. Baiklah Bapak yang hormati, nah, ini saya kira tiga ini sama, tidak ada yang bisa protes karena kita akan melalui ini ya sekalian hormati. Kita sudah melewati, ada yang dua ya, ada yang satu, ini masih satu atau dua Mas? Baru satu ini memang ganteng-ganteng ini belum, mau dua ya, mau ini yang dari Seribit ini tadi yang bawa acara. Ini masih satu ya, yang dua ini mbak-mbak ini juga masih satu ya, nah, masih kelahiran nih belum pernikahan ya. Doa yang baik, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang muda-muda silakan doa itu sepanjang terus habis sholat ya, akan mendapatkan pasangan yang soleh. Oke, kemudian kematian. Baiklah lanjut kita ke sini. Perjalanan hidup kita, oh sebentar, ini saya komentari dulu. Kelahiran adalah sebuah peristiwa bertemunya antara tangis dan senyum. Kelahiran itu. Ketika bayi lahir menangis, orang tuanya tersenyum tidak? Tersenyum karena bayi ini sehat. Anaknya nyong sehat ki, nangis ya toh. Nek ora nangis diselentik bebedan malahan. Nah ini, bertemunya tangis dan senyum. Ketika seorang bayi lahir nangis, sehat itu berarti maka orang tuanya tersenyum. Bapaknya sujud syukur Pak Yogi ya. Lahir gini temenan ki, padahal nunggu-nunggu wis suwe. Deg-degane pol. Malah ono wong sing nglairke ibune sing stres bapake. Wonten Pak Yogi? Wonten itu Mas, sing stres bapake. Malah biasa itu apa namanya enggak kuat gitu ya melihat bagaimana orang melahirkan, Mbak. Orang melahirkan itu tidak gampang ya, perlu usaha, ikhtiar dan seterusnya, doa-doa dan seterusnya. Yang kedua pernikahan. Pernikahan itu bertemunya antara senyum dan senyum. Jangan senyum dan tangis. Karena sudah sama-sama merajut niat bernikah. Nangis bahagia. Nangis bahagia, betul ya, nangis bahagia. Bertemunya senyum dan senyum. Kalau nangis pun nangis bahagia. Karena haru ya Pak. Bisa bertemu, bisa salaman, kolbi itu nikah itu. Sing cah lanang ya deg-degan, yang putri juga deg-degan sama. Ini. Saya dulu juga melewati itu ya Bu Al ya. Aku nyalami istri saya dulu juga nangis saya. Begitu sama ya, begitu. Ini bertemunya senyum dan senyum, jangan senyum dan tangis ya. Adik-adik itu yang belakang remaja-remaja juga begitu besok ya. Jadi bagaimana kita menggapai rumah tangga bahagia itu. Kemudian yang ketiga adalah kematian. Kematian itu bertemunya apa? Senyum dan tangis. Ketika jenazah meninggal tersenyum, tetapi para keluarga apa? Menangis. Kalau jenengan menjumpai orang-orang yang sedang nazak meninggal kok tersenyum, karena apa? Sudah ditunjukkan surga-surganya oleh Allah, bahagia, tersenyum. Kehidupan dunia kan ruwet banget ya toh. Wah ngurus utang, ngurus apa, nek mati kan rampung gitu ya. Tapi diselesaikan dulu persoalan-persoalannya. Maka ketika sudah siap meninggal dia bisa tersenyum. Sudah saatnya hijrah negeri yang berbeda ya, dari dunia kemudian akhirat, yang alam yang berbeda. Alam yang berbeda. Itu kalau bisa tersenyum kemudian menangis. Suaminya, istrinya atau keluarganya pada menangis. Tetapi dia dalam kebahagiaan kalau dalam keadaan kematian husnul khotimah. Itu Pak, ini pelajaran yang beragam Pak. Baiklah langsung kita sedikit belajar tentang perjalanan kita ini. Perjalanan kita itu amat panjang Pak yang hormati. Kita lihat kita hanya baru memasuki 3 etape ya toh. Ada berapa etape itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Pak. Masya Allah,
Dawa banget perjalanan hidup manusia ini. Kita langsung lihat saja satu persatu perjalanan kita ini. Yang pertama, alam roh sudah kita lalui. Di alam roh dulu kita telah dijanji oleh Allah, alastu birabbikum qalu bala sayyidina. Ya. Dulu ketika kita masih roh, Allah itu baik banget memperkenalkan kita, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Begitu. Ruh kita menjawab apa? Qalu bala sayyidina. Betul, saya bersaksi panjenengan pangeran kawula. Jadi tidak ada dasarnya ruh kita itu telah beriman, telah mempercayai yang membuat ruh ketika sebelum lahir, alam roh itu. Udah dijanji kita ini. Nah, dengan 4 perkara itu ya, tentang umurnya, tentang jodohnya, baik buruknya, kematiannya kan ada akhirnya begitu. Ya. Ini alam roh. Kemudian di alam kandungan ya, alam kandungan. Ya, proses ini juga berlangsung. Oh, di alam kandungan nanti dijanji 4 itu ya, 4 perkara itu di alam kandungan selama 19-10 hari. Kita selesai di situ, kita belum punya mulut, makan kita menggunakan apa? Di kandungan dulu. Halo, Bapak-bapak yang telah melewati alam kandungan ini, mulut kita itu ada tapi belum bisa untuk makan. Pakai apa kita makannya di dalam alam kandungan? Ini sebagai pengetahuan aja. Pakai apa? Oh Mas, biyen ipane 10 Mbak. Pakai apa? Tali pusat atau plasenta ya, plasenta. Plasenta yang menghubungkan dengan induk, tali pusat dengan bayi. Nah, makanya lewat pudel dulu kita itu, mohon maaf ya. Dulu ketika masih di alam kandungan, kita itu mulutnya belum beraksi. Maka lewat plasenta itu kita masukkan nutrisi sampai ini sok gede 19-10 hari keluar. Alhamdulillah sehat-sehat semua ini Pak. Juara-juara semua loh ini ya, juara-juara semua ini. Alam kandungan. Terus di dunia, sekarang kita di dunia ini. Kita belum melewati alam kubur. Kemudian nanti alam kubur itu panjang banget, baru menanti kejadian kiamat yang sesungguhnya, yaitu alam kehancuran semesta. Setelah idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu nanti akan gempa yang dahsyat. Kemudian setelah dunia diratakan, nanti ada alam kebangkitan. Ya, di padang mahsyar nanti ada, di sana dikatakan alam kebangkitan ini nanti kemudian orang digiring ke padang mahsyar dengan telanjang, tidak beralas kaki dan sebagainya. Ini nanti setelah bangkit di dalam surat apa itu kan, summa innakum ba'dza dzalika lamayitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Nah itu nanti semua akan jadi mayit semua kita ini, dan nanti akan dibangkitkan. Jadi nanti ada kehidupan lagi, Bu, ada alam kebangkitan, hari kebangkitan. Kemudian digiring ke padang mahsyar, di sana ada syafaat. Syafaat itu di sini ada tulisannya pertolongan untuk menyampaikan permohonan kepada Allah. Jadi pertolongan syafaat itu. Kemudian di syafaat di sana ada pertolongan, baru dihisab. Setelah dihisab, penyerahan catatan amal. Nah, yang sing nompo nganggo tangan kanan atau tangan kiri nanti disebutkan. Baru ditimbang amalnya, mizan. Mizan itu timbangan, al-mizan, hisab perhitungan. Kemudian dari mizan ini akhirnya kita masuk yang berat, timbangan yang baik atau yang buruk. Di sana disebutkan kan di dalam surat Al-Qariyah itu kan ada kan dikatakan wa huwa fi satir radiyah atau wa huwa man khafat mawazinu dan sebagainya. Nah, timbangan baiknya elek apa ora karo sing jeleknya begitu. Setelah itu baru masuk telaga. Inna a'tainakal Kausar, telaga surga, Bu. Di sana disebutkan oleh Rasul telaganya itu putih. Semua orang bisa minum di situ. Baru kemudian dahaga hilang, mereka akan melewati sebuah jalan namanya Sirat itu. Siratal Mustaqim itu ada. Lalu ke kanan atau kiri? Ke kanan surga, ke kiri neraka. Kula badhe nyuwun pirsa, perjalanan dhewe adoh mboten? Tebih mboten? Jauh banget. Kok main-main menghadapi perjalanan yang panjang? Neng donya iki dhewe mung sak keplikan itu. Roh, kandungan, dunia, masih kubur, kehancuran. Lah kalau kita setelah mati enggak penuh bakal, enggak punya bekal, wah wis ora iso balik neng donya meneh. Ini persoalan buat kita. Ini pelajaran hidup kita. Maka untuk ini mari kita berusaha mencari bekal agar kita nanti di akhirat itu menjadi nyaman itu loh, menjadi nyaman. Duit pun mboten payu Pak Yogi. Mboten payu ora sing dodol. Ora sing terserah payu. Lah ini makanya kita jual beli dengan Allah kita itu nanti. Masya Allah.
Oke, lanjut. Nah, sekarang sedikit apa atau 4 macam kebahagiaan dunia. Kita harus tahu dulu karena kita ingin meraih keduniaan, maka kita ambil sebuah hadis riwayat Dailami. Arbaun min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu sholihah wa auladuhu abrara wa khulatauhu sholihin wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Niki saged diserat nggih, 4 macam dari kebahagiaan manusia. Ini ra iso nolak, Pak. Dhewek menungso sih. Ini enggak bisa menolak ini kata Nabi itu, ya. Yaitu apa? Istri yang solihah atau pasangan yang solih gitu, ya. Zaujan solih, pasangan yang solih. Yang kedua apa? Wa auladu abroro, anak yang berbakti. Sopo sing ora seneng duwe anak sing berbakti, Pak? Masa ora ono sing ora seneng. Seneng Pak anake datang dengan salam, nek lunga yo pamit. Remen mboten, Bu? Remen banget. Mas, yang kecil itu sering salim sama Bapak kalau berangkat sekolah? Wah, alhamdulillah, Mas Maulana udah belajar itu. Iya. Anak Panti salaman dengan siapa? Ibu Panti ya? Iya, paman dengan Pak Muadin enggak tadi? Nah, pamit juga itu karena bapak ibunya penggantinya Pak Muadin dan Bu Muadin, itu tetap pamitan. Jadi tetap pamit ya begitu. Ini yang ketiga, teman-teman adalah orang yang baik dan mata pencariannya berada dalam negaranya sendiri atau didekatkan. Hadis riwayat Dailami. Lah terus apa itu kebahagiaan akhirat? Masuk surga. Nah, gitu nanti kita bahas ya. Sekarang kebahagiaan dunia dulu karena kan baru melewati dunia. Mas yang masih sendiri itu kita persiapkan dia. Ada intisari hadis, ada 4 indikator kebahagiaan dunia. Yang pertama adalah pasangan yang soleh. Mana yang tidak suka orang yang tidak punya pasangan yang soleh? Ditinggal yo tenang, arep ninggal yo tenang kan? Lu orang soleh kok. Gitu. Ditinggal dia akan bertanggung jawab di rumah. Nggak sembrono masukkan tamu sembarangan kan begitu. Kecuali penjual ya Pak, maksudnya penjual barang ya tetap ngedoli. Ada tamu mau beli, tidak. Nah, itu akan buat sebuah ketenangan karena tujuan pernikahan itu kan sakinah, tenang ya. Jadi pasangan yang soleh membuat ketenangan. Ditinggal pergi ya senang, ya kita tinggal di rumah juga tentrem di jauh. Ketika dia sedang ada acara keluar, kita juga rela karena pamit dengan kita dan sebagainya. Pasangan soleh ini enggak bisa ditolak. Semua sepakat membahagiakan hidup kita semuanya ini. Nah ini adik-adik yang masih muda-muda ini mudah-mudahan mendapat pasangan yang soleh ya. Begitu, iya harus bercita-cita. Jangan sembarangan mencari sesuatu kok di tempat yang enggak pas. Ya, cari yang baik gitu loh. Di pengajian misalnya begitu enggak apa-apa. Ya. Nah, begitu. Dulu kan kita ingin berkembang ini pengajian ini. Menjadi tempat untuk ta'aruf ya begitu. Yang kedua, wa Allah dan anak-anak yang berbakti ini juga menggembirakan. Tidak ada di manusia di dunia ini punya orang tua sing anaknya sing api itu mesti akan membahagiakan tuh. Sing ngendika Nabi kok ya tidak mungkin ditolak ya. Anak-anak abroro yang berbakti ini tidak akan mesti akan membahagiakan. Maka doa itu kan qurrata ayun ya, agar menyejukkan bila dipandang itu. Kemudian yang ketiga, zaujatan apa? Teman yang baik atau lingkungan yang baik. Ini akan membahagiakan kita semua. Maka kalau melihat kesalehan seseorang itu kan dilihat temannya atau Pak, konconi sopota, nah begitu. Jadi teman yang baik itu bisa membahagiakan kita semua. Atau lingkungan yang baik, ya, itu juga membahagiakan kita semua. Kemudian yang keempat, hidup butuh pekerjaan. Karena apa? Al-Quran mengatakan wa kuli malu fasayro amalukum. Bekerjalah kalian, Allah akan melihat pekerjaanmu. Terus urip niku ampun nganggur, gampangane ngoten niku. Karena perintah bekerja itu ada dalam Al-Qur'an. Nah ini. Jadi akan membahagiakan kalau rezeki didekatkan karena bekerja itu, karena bekerja. Ini. Maka 4 hal inilah sebuah hadis mengantarkan kebahagiaan dunia. Indikator ini monggo diterapke awake dhewe piyambak, kira-kira bener napa mboten. Insyaallah betul loh ini memang dari Rasulullah. Kemudian berikutnya, bagaimana meraih rumah tangga bahagia dunia akhirat? Ini bagi yang anak-anak muda ini sing keliwat nggih ampun bojo meleh ya toh. Kalau masih punya nek wani loro ya kono ya toh. Bagaimana meratih rumah tangga bahagia dunia dan akhirat? Ini yang muda-muda ini anak-anak panti ini kita harus diawali dengan niat nikah adalah ibadah. Ini rumah tangga, kita masuk rumah tangga.
Ini kudune Pak Rosid Pengulu sing menyampaikan itu nih. Jadi yang pertama adalah bagaimana mengawali niat nikah itu ibadah. An-nikahu sunati. Nikahi sunahku. Itu Rasul. Harus niat ibadah. Saya kalau memberikan wejangan kepada teman-teman baru mesti saya awali ini. Sampean nek rumah tangga ora niat ibadah kecewa di belakang. Pasti itu. Karena kecantikan tidak tahan lama, ganteng ya ora tidak tahan lama. Iya. Lama-lama kebutuhan kita juga semakin tua juga berbeda. Kalau nggak didasari niat ibadah, gagal di belakang. Nah, wis tua ki malah cok turu dewi-dewi gitu. Mergane ngoroke wis seru-serunan. Nek sing tua-tua nek sing enom akhirnya do turu dewek-dewek. Enggak terjadi seperti itu. Nah, enggak bisa. Jadi yang namanya kebahagiaan itu adalah harus diraih. Jangannya seperti pesan teman-teman itu sampai kaken-kaken ninen-ninen gitu ya Pak Dit ya. Itu Jawa, sampai dunia akhirat terbatas itu. Pernikahan hanya sampai kaken-kaken ninen-ninen itu Jawa itu. Nah Islam enggak, fi dunia wal akhirah. Karena niatnya ibadah. Itu Pak, ini penting loh Pak dipegang loh Pak. Ya itu boleh nasihat seperti itu, tapi itu telah Jawa itu ya. Monggo mangke harus kaken ninen itu dan sebagainya. Fi dunia wal akhirah. Nanti akan berubah kita itu di akhirat menjadi wajah-wajah yang ganteng dan cantik-cantik ampun semelang. Orang sing tua ya Pak di akhirat orang sing tua. Berubah semua sesuai amalnya. Itu yang pertama ya. Untuk meraih bahagia, niatilah nikah dengan ibadah. Bismillah gitu. Nek enggak kecewa di belakang itu. Karena yang namanya kenikmatan dunia itu terbatas Pak. Sanyuan terbatas itu. Terbatas. Maka harus ibadah semuanya. Coba kalau nikah itu ibadah, kan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang membuat nilai-nilai kumpulan ibadah itu. Yang kedua, memilih pasangan sesuai petunjuk Rasulullah. Termasuk milih pemimpin besok ya. 14 Februari anak panti sudah milih belum ini? Sudah 17 ini. Penting ini milih pemimpin ini sing koyo iki. Nah. Disebutkan ya An Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala di sini. Ada 4 persoalan ya untuk menikah di sini. Tunkahu mar'atu li arba. Yang pertama lima liha wa hisabiha wa jamaliha wa diniha. Dari Abu Hurairah ia berkata Nabi Muhammad bersabda, perempuan dinikahi itu karena 4, yaitu yang pertama adalah 5 liha, hartani. Boleh ini bapak-bapak menikahi karena hartanya, boleh enggak? Boleh. Rasulullah itu Khadijah itu kaya raya, ya enggak? Menikah dengan Khadijah, hartanya kaya itu. Maka Nabi tidak menghilangkan ini loh Pak, ya enggak? Khadijah itu pedagang yang sukses, Nabi nikah dengan Khadijah. Boleh 5 liha, hartanya. Yang kedua nasabia, keturunannya sopo. Nah, bisa melihat. Kemudian wajah malia, kecantikannya. Tidak bisa dilakkan lah cantik ganteng karena sebuah pesona. Orang kita bisa menyayangi seseorang karena kita tertarik kepada seseorang. Dan cantik itu adalah relatif kan ya, relatif. Semua orang itu cantik lah, semua orang ini ganteng sebenarnya. Tergantung siapa yang mandangan. Ya, kalau pasangannya harus yang terbaik gitu. Oke, tapi juga yang keempat apa? Wadiniha, agamanya. Maka kamu akan berbahagia kalau kamu pilih wanita yang taat agamanya. Nah, besok nek milih presiden dipilih sing agamane paling apik gitu loh, ya. Saya kira jenengan sudah mau ke TPS ini harus sudah paham bagaimana memilih. Inilah persoalan bagaimana meraih dunia akhirat itu ada harus step-stepnya begitu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga ini yang paling penting. Untuk meraih kebahagiaan harus berbekal takwa. Surat Al-Baqarah 197, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Walaupun ini banyak dikaitkan dengan perjalanan ibadah haji atau perjalanan umroh ayat ini, tapi ini untuk semua. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa ini kalau diuraikan kan banyak banget. Al-Baqarah ayat 2 sampai 6, Ali Imran 133 sampai 137. Kemudian di dalam surat An-Nisa, Ali Imran 17, banyak. Tapi saya akan menyitir sedikit saja agar bisa dipaham ya. Jadi takwa itu kan sederhana banget sebenarnya. Di dalam Al-Baqarah yang awal saja.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang bertakwa itu yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang gaib. Beriman kepada Allah itu gaib, kiamat, malaikat dan sebagainya. Ini penting. Kalau iman kita kepada Allah sudah tinggi itu, mesti semuanya ingin terbaik buat Allah. Ya, kalau keimanan kita terhadap Allah ini sudah baik, semuanya ingin terbaik kepada Allah. Karena prinsip hidupnya itu Al-An'am 162, Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di situ katakanlah sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillah, nggih sinten? Gusti Allah. Kalau buat yang Allah mesti yang terbaik, sholat ya yang terbaik, ya tak? Ibadah yang terbaik, bersedekah yang terbaik. Malah sekarang ibadah buat Palestina istilahnya hadiah ya. Kemarin di Arkom itu kan, nek hadiah itu kan orang sipilan, orang cilik-cilikan hadiah kok pulpen ya misalnya. Jadi tidak sedekah. Kalau sedekah itu kata Ustadz Husain ini ya, sedekah itu buat orang kaya ke yang miskin, misalnya 8 asnaf di zakat itu, fuqara wal masakin. Ini hadiah tidak toh Pak? Orang gini hadiah itu besar. Maka kalau ngirim ke Palestina itu namanya hadiah itu. Karena di sana nggak boleh sedekah katanya. Butuh support sana itu. Hadiah itu ya. Hadiah. Jadi memberikan hadiah agar support, agar bangkit ketika mempertahankan dari penjajah gitu. Ya, iman kepada Allah ini merupakan kembali pokok masalah, kita harus yang terbaik. Sholatku yang terbaik, ibadahku yang terbaik karena lillah. Bahkan hidupnya harus yang terbaik, mati juga yang terbaik lillahi rabbil alamin buat Allah. Ini ayat ini nek betul dipahami, oh hidup ini akan menjadi nyaman karena itu sebuah prinsip. Orang Islam harus punya prinsip hidup, yaitu surah Al-An'am 162 itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini adalah lillahi rabbil alamin dan seterusnya. Begitu ya. Kemudian yang berikutnya wa yuqimuna shalah, masuk kan? Indikator orang yang pertama, yang kedua adalah orang yang menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, berinfak sebagian ya toh, tidak semuanya. Itu indikator bertakwa nggih. Iman kepada yang gaib, kemudian mendirikan sholat, kemudian berinfak. Nah, kembali ke pokok masalah tentang yang gaib ini yang kami hormati. Kadang hidup kita ini pengawasannya kurang, tidak merasa ada raqib dan atid gitu, nggak merasa kadang kita ini. Karena iman ke malaikat kita itu rendah. Cok percaya cok ora. Jane ono raqib atid ora to iki gitu loh. Iman kepada malaikat kita cok rendah. Malah ada orang yang sembrono. Catatannya raqib ngatid wis kebak gitu loh. Karena miliatan manusia, padake buku wae ngawur itu sembronoan itu. Oh, bos tenang saja nih, catatannya raqib wis kebak ya. Dhewek iki berlaku semau gue gitu. Enggak boleh gitu ya. Karena rendah itu loh. Raqib atid selalu ada mendampingi kita semua. Di samping setan ya yang ngeruyuk dhewek, ada raqib dan atid. Maka untuk ini bekal takwa adalah kita bagaimana ini dalam beriman kepada Allah ini harus sungguh-sungguh. Sholat hanya Allah, kemudian hanya kepada Allah. Itu saya kira untuk bekal menghadapi kehidupan dunia dan akhirat itu hanya dengan takwa yang hormati. Maka di tahun baru besok ini apa yang harus kita rubah? Pertanyaan nih. Halo. Kalau ada tahun baru seperti ini sebenarnya ada muhasabah mboten? Ada ya? Nabi itu, saya membaca dalam sebuah tafsir, kalau ada perubahan tahun baru itu malah menangis mas. Nah, Nabi itu menangis. Dia ketika itu turun ayat surat Ali Imran 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayati lil albab. Kenapa ketika ayat ini turun menangis? Ada asbabun nuzulnya ternyata itu. Mohon maaf ya. Asbabun nuzulnya apa? Surat Ali Imran 90 ini. Waktu itu orang kafir Quraisy itu datang kepada orang-orang Yahudi. Woi, orang-orang Yahudi, apa yang dibawa Nabi Musa buat kalian? Ya bilang. Apa?
Apa yang dibawa Nabi Musa buat kalian? Siapa mas kira-kira? Yahudi ditakoni jawab mat Yahudi Nabi Musa kok. Apa? Tongkat yang bisa membelah lautan. Taurat, yang penting kitab Taurat. Ini orang-orang kafir Quraisy itu senengannya sok ngetes mas, ngetes. Berikutnya menanya orang-orang Nasoro. Orang Nasoro, apa yang dibawa Isa buat kalian? Oh gitu, pertanyaan yang kedua. Jenengan orang Nasoro tuh, ditakoni bisa jawab ini. Apa jawabannya kira-kira? Apa yang dibawa Isa pada kalian? Mujizat apa yang dibawa Isa? Bisa menyembuhkan buta, bisa menghidupkan orang mati. Keren kan? Nabi Musa Isa hebat. Terakhir sembrono pertanyaan dengan Nabi Muhammad itu. Wahai Nabi Muhammad, buatlah gunung Sofa itu menjadi emas. Pertanyaan kan beda dewek lagi. Sembrono orang kafir itu sembrono. Ini asbabun nuzul itu Pak. Surat Al-Imran 190. Jenengan wis tindak umroh gunung Sofa kae walaupun kecil kon ndadekke emas jenengan piye mikir kan pertanyaan ini lagi di sembrono beda dewi apa diwai Muhammad begitu nah coba gunung Sofa itu buat emas wahai Rasulullah hai Muhammad nah, Nabi Muhammad ya mikir manusia biasa kok kemudian berdoa kepada Allah turunlah surat Ali Imran 190 sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu melebihi menghidupkan orang mati menghidupkan membelah lautan lebih tinggi. Buktinya apa? Sampai sekarang berapa profesor kumpul gawe langit bumi itu ra iso Mas, bisa itu. Wis jenengan kumpul ke profesor sih botak-botak nika kon gawe langit saged mboten? Ndak akan bisa. Maka jawablah ini wahai Nabi, inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam tanda bagi orang-orang yang ulil albab yang berakal. Waduh, terjawablah begini. Luwih gede Al-Qur'an ini mukjizat yang luar biasa. Nah, tapi bagi mereka yang ulil albab. Kenapa Rasul menangis? Pergantian siang dan malam ini menimbulkan apa? Halo. Ya sambil dialog kalau pergantian siang malam itu menimbulkan apa? Ya pergantian hari kan, gimana? Siang malam nanti sedino. Dengan pergantian hari kan pergantian bulan, pekan, tahun baru besok begitu. Apa kan Nabi sampai menangis? Janjane pergantian siang dan malam ini data-data kita menuju ajal kita. Karena telah berubah hari menjadi pekan, bulan, tahun. Umure bertambah gitu loh. Jadi Rasul sangat detail. Nek bumi sik muter terus iki nyong menuju mati. Padahal tugas bagi kerasulan mungkin belum selesai waktu itu. Nabi mikir kaya ngono dhewek nek ganti tahun malah tepuk-tepuk ya Pak, rame-rame niup trompet ya to tato terus metuki beduk ora ya. Metuki napa meneh nek tahun baru ki lho. Selain trompet napa? Mercon, jeder. Oh tahun baru kok malah gumyak gemuyu padahal jatah umurnya janjane berkurang gitu loh. Persoalan itu sebenarnya. Bergembira juga boleh, tapi jangan berlebihan. Pelajaran tahun baru itu 3. 1, tahun baru itu bukan spesial. Spesial betul? Enggak. Yang spesial itu apa? Apa yang spesial? Spesial itu adalah bahwa bukan menunggu jam 12 malam, tapi bangun di sepertiga malam. Spesialnya itu. Tahun baru itu kan biasanya nunggu sampai jam 12 malam. Ora do turu. Nek mbiyen do nyetel TVRI termasuk kula mban mbiyen. Konone mung TVRI. Ganti tahun ngrungokke lagu-lagu kae to, Pak. Walah ya mbiyen untuk penerangan to, melu-melu. Sekarang kita sudah tahu. Oh, pelajarannya spesial tahun baru itu bukan tengah malam tapi sepertiga malam. Yang spesial sepertiga malam. Tang ini mboten jam 12 bengi turu 12 bengi, tapi bangun lebih awal. Itu. Yang hebat adalah bukan menanti detik-detik pergantian tahun, tapi yang hebat apa? Yang hebat adalah menanti detik-detik azan subuh. Ya,
Bukan nunggu detik terus jam 12 waktu Indonesia Timur, Tengah, Barat itu ditunggu biar nganti lelean, nganti rampung. Kemudian yang super, apa yang super? Tadi yang hebat, yang super. Apa yang super itu pergantian tahun ini? Kalau itu menunggu detik-detik, tadi sudah bukan menunggu tengah sepertiga malam, bukan menanti detik-detik 12 malam, tapi detik-detik adzan subuh. Yang super itu apa yang super? Apa Pak kira-kira tahun baru itu? Kita tidur di awal waktu, bangkit juga lebih awal. Itu yang super. Jadi terus jelang esok tahun baru 24 wis seger gitu loh. Karena tidur di awal waktu, itu super namanya. Jadi tahun baru itu hikmahnya itu sebenarnya. Di dalam surat Al-Hasr juga disebutkan bagaimana menyambut tahun baru itu. Ini saya sisipkan aja karena besok mau tahun baru. Jadi tahun baru itu kita seger karena tidur lebih awal, bangun lebih awal. Alhamdulillah umurnya tambah temenan itu loh. Bulannya beda ya Pak. Ono sing Januari tit ya tambah, sing November sing tahunnya beda gitu loh. Seger dan kita bersyukur, isih urip tahun 24 gitu. Ini bersyukurnya Nabi begitu Pak. Menangis karena sebenarnya menunggu ajal. Maka khotbah Abu Bakar itu begitu. Hiruk pikuknya kita pagi dan sore itu jadi menuju ajal. Hiruk pikuk kita berangkat bekerja ke pasar ya Bu, ke sekolah, sore bali, usrek meneh, tangi meneh, nunggu mati, menuju mati janjane kok begitu. Abu Bakar tuh Pak. Jadi sampai seperti itu para sahabat Rasulullah kalau pergantian tahun itu benar-benar di hati sungguhnya. Maka ada konsep di dalam Al-Quran. Kalau pergantian tahun itu adalah ada 4 hal ya. Dalam surat Al-Hasr itu dicatat boleh. Ini saya sisipkan aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini yang pertama. Jadi kalau tahun baru itu harus meningkatkan ketakwaan pada Allah. Yang kedua apa? Muhasabah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap diri harus muhasabah, menghitung apa yang telah dilakukan untuk visioner yang akan datang. Jenenge muhasabah. Nek pergantian tahun harus dihitung apa yang saya urung tak amalke yo, nek dipanggil Gusti Allah tahun 24 barang. Salat malamnya udah sering, mungkin duhanya juga, mau berangkat juga doa, masuk rumah sudah salam, adik-adik ini sebagainya. Dievaluasi. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian yang ketiga, innallaha khabirum bima ta'malun. 3 saja ya. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini tersirat apa? Bahwa ini tersirat muraqabah. Hidup ini merasa diawasi Allah. Karena Allah melihat apa yang kita kerjakan. Jadi nek pergantian tahun itu yang pertama peningkatan ketakwaan, yang kedua muhasabah, yang ketiga muraqabah. Nah, bukan mukorobah, nek mukorobah takarub mendekat. Muraqabah itu merasa diawasi Gusti Allah uripe niki. Nek wong uripe wis rumangsa diawasi Gusti Allah ora bakal berbuat curang, Pak. Bro itu sudah waskat yang baik. Ini hikmah tahun baru seperti itu. 3 ini aja untuk tahun baru sisipan saya. Jadi monggo surat Al-Hasr ayat 18 ini sebagai pedoman kalau memasuki tahun baru kita harus muhasabah, meningkatkan ketakwaan. Baiklah, kemudian yang berikutnya, ini masih ada 10 menit. Ini perintah mencari jodoh ini yang muda-muda yang belum. Ada loh perintah golek jodoh ini wonten loh. Nah, ini di surat A24 surat apa ya? An-Nur ya, 32. Wa ankihul ayama minkum ya. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian. Loh, nek golek jodoh niku sebenarnya tugasnya dhewe niki sing pun niku. Kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Niku perintah Pak, golek jodoh putra-putrane dewi atau saudara kita apa ini ada perintahnya dalam Al-Qur'an. Ini dalam rangka rumah tangga bahagia dunia akhirat. Berikut tujuan pernikahan ini ada di sini biasanya surat Ar-Rum 21 itu di undangan-undangan itu ya Pak. Kadang-kadang sok dibuang nek wis ora padahal ada ayat Al-Qur'ane. Maka jane undangan itu ora ono ayate ini Pak jane Pak.
cok dibuang tok ini saya perhatian ketemu mungkin undangan cukup undangan saja itu loh. Saya mungkin termasuk di dalamnya. Ini enggak undangan ora sang bayat iki Pak. Ku cok nggo ganjel piring, nggo ganjel opo nek buang nggih mboten. Iya dong guyu berarti kadang masuk kantong sampah ono ayate. Undangan ini simpel wae berarti wis penting kehadiran mendoakan rasanya antum ke ayat gini. Ini karena tujuan pernikahan memang di sini ada. Ini saya kira hafal semua nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah inna fi dzalika li ayati liqaumi yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Sakinah di sini tentrem. Wong nikahi men tentrem malah men boten tentrem. Dan dijadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang, mawaddah warahmah. Cinta kasih itu timbul di antara kita itu setelah pernikahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda tiang-tiang kang pulur mikir itu. Ini tujuan pernikahan. Jadi kalau dikumpulkan ada 6 ini ya, ada 6. Ini adik-adik yang muda-muda perlu nyatet nih. 1, tujuan nikah itu mengamalkan agama. Perintahi Gusti Allah karo Rasuli. Wa ankihu min ayami, jadi perintah agama ini. An-nikahu sunati, nikah adalah sunatku. Yang kedua agar memperoleh ketenangan hidup, sakinah ya, tenang. Ojo malah berantem ya. Jadi nikah itu harus memberikan sebuah ketenangan, sakinah. Kemudian mawaddah warahmah, cinta kasih akan timbul di situ. Ini tujuan pernikahan harus mendapatkan kasih sayang, ya. Maka pilih yang terbaik. Kemudian mendapatkan keturunan, kurota ayun, menyambung silaturahim, nyambung kasih sayang keluarga besar, ya. Tidak hanya kita dengan istri kita, keluarga saudara-saudara istri sudah kuabung. Nek Roni kan tadi rame ya Pak, sabis malah begitu. Menyambung silaturahmi keluarga itu namanya pernikahan ini. Kemudian memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Berikutnya di menit-menit terakhir, siapa suami istri yang dapat berpasangan dunia akhirat? Ini closingnya. Ternyata suami istri itu bisa berpasangan dunia sampai akhirat. Maka tidak hanya kaken-kaken ninen-ninen, tapi fidunya wal akhirah. Itu di Al-Ahzab 35. Ini Pak, Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Ahzab 35. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wasodiqina wasodiqat wasobirina wasobirat wal khosiina wal khosiat wal mutasaddiqina wal mutasoddiqat wasoimina wal soimat wal khafidina furujahum wal khafidati wadzakirina allaha katsira wadzakirati a'adallahu lahu maghfiratum wa ajrun adzim. Ada 10 golongan Pak. Ampun semelang ibu-ibu yang mungkin sudah berpisah dengan suami atau istrinya, ini bisa berpasangan lagi di akhirat. Ini Allah bukan saya loh. Ada 10 golongan orang-orang yang bisa berpasangan dunia dan akhirat ini. Yang pertama adalah laki-laki perempuan yang Islam. Loh, mung Islam loh Pak, mung syahadat iso berpasangan di akhirat. Islam. Jadi sekecil apapun akan mendapatkan balasan itu, ya. Kemudian laki-laki dan perempuan yang mukmin, yang beriman, tingkatannya luwih dhuwur meneh, akan berpasangan di akhirat orang yang beriman. Mukminin wal mukminat. Kemudian berikutnya laki-laki perempuan yang tetap taat, wal qanitin wal qanitat. Wong sing taat karo Gusti Allah dan Rasulnya ayo kan berpasangan di akhirat. Nanti nek ora pengen bisa karo bojone di akhirat, niki ya Pak dilakoni gitu aja. Iya Pak, dilakoni aja ini. Wal qanit. Kemudian yang berikutnya apa? Laki-laki perempuan yang benar, yang sidik ya, yang menyontoh Rasulullah ini. Kemudian laki-laki dan perempuan yang sabar, wasabirin wasabirat. Wah, ini Gusti Allah jane apian banget karo dhewek niku lho, janjane apian banget tuh. Kriteria-kriteria itu sudah dibuat dengan sistematis, urut gitu nggih. Ini laki-laki perempuan yang sabar. Kemudian berikutnya apa? Laki-laki dan perempuan yang khusyuk dalam sholatnya misalnya atau dalam kehidupannya, tenang. Laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Nah, jadi kalau bersedekah ini harus gotong royong Bu. Kalau keluarga, Bu arek ngisi piro? Nah, itu Pak piro itu ya sebenarnya.
Wong duite ora duite dhewek, duite barengan. Aja ono duit lanang, duit wadon ya, Pak. Pawur. Aja duit lanang sak wae. Ora takonke bayari, Pak, ora metu-metu. Sebagainya. Jadi duit bersama itu. Jadi kita harus tahu semuanya. Dalam bersedekah juga begitu. Laki-laki dan perempuan yang berpuasa, wasaimin wasaimat. Sebab nek hari raya, bulan puasa kan kita puasa bareng nikmat ya, Pak, karena kita ingin berpasangan dunia dan akhirat. Nah, berikutnya laki-laki perempuan yang memelihara kehormatannya, kemaluannya, ini juga akan dipasang di akhirat. Kemudian laki-laki perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Itu masuk surga itu ya. Pasal 5, closingnya penutupnya surat Al-13 surat apa? Ar-Ra'd ya, Ar-Ra'd ini penutupnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ini closing terakhirnya, Pak. Di surga nanti akan berjumpa. Ya, kita di surga Aden yang mereka masuk di dalamnya bersama-sama dengan orang yang sholih, dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, anak cucunya, lu kumpul meneh, Pak. Gitu? Cucunya, sedang malaikat masuk ke tempat-tempat mereka itu dengan semua pintu. Jadi 10 golongan tadi akan berpasangan di akhirat, ditambah orang mung suami istri, mbah-mbahe kakung, mbah putrine ketemu meneh, istrinya, anak cucunya. Tapi syaratnya mukminin wal mukminat ya, muslim wal syaratnya 10 tadi di atas itu loh. Ini Masya Allah yang hormati, ini pas jam 9 sekali lagi, monggo dengan resep-resep sederhana tadi kita bisa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Muhammadiyah itu Islam berkemajuan, kalau kita menyampaikan ya dasarnya Quran Sunnah gitu ya, dasarnya Quran Sunnah ini karena kita Islam berkemajuan. Islam kemajuan itu adalah penuh dengan istihad dan tajdid ya, harus selalu mikir sampai berkeringat, ngaji sampai keringetan, terus beramal sampai keringetan, metu pikirannya, metu bandane, dan sebagainya. Ini yang nama Muhammadiyah itu harus rahmatan lil alamin. Maka istilah terakhir Profesor Zaki, kemarin saya ikut ini datang wisuda anak-anak PKMD Uzawi, yang guru Al Askia lulus berapa ya? 1 ya. Mas Nganu itu ya Aji yang sudah kan lulus semua itu 5. Karena tidak hadir mungkin tidak aneh. Jadi di 2 SD kita ini disekolahkan oleh Muhammadiyah ya, diikut Unima Magelang, dan untuk agar kemuhammadiyahannya itu adalah bangkit. Dan kemarin Profesor Zaki itu menyampaikan begini, Pak, Muhammadiyah itu punya Pancasila itu loh, yaitu 5 karakter berkemajuan itu adalah Pancasilanya Muhammadiyah itu. Nah, 1 hidup bertauhid, 2 dasar Quran dan Sunnah, 3 wasotiyah, 3 istihad dan tajdid, yang kelima rahmatan lil alamin. Podo 5 toh Pancasila Muhammadiyah itu harus dikawal berkemajuan sehingga nanti tidak nandingi Pancasila negara, tidak. Inilah yang dikawal Muhammadiyah. Bagaimana kita menjadi muslim yang berkemajuan. Yus mikir orang mau ngaji tok, tapi juga mikir sekolah, mikir ekonomi, macam-macam, sehingga Muhammadiyah berkembang dengan pesatnya. Termasuk berpikir politik edupolitor. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, astagfirullahaladzim. Lonjok 1 menit, kurang ada kekurangnya adalah kesalahan, mungkin kebutuhan dari kami, astagfirullahaladzim. Ada benarnya datangnya dari Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Dan sekali lagi jangan segan-segan hadir di keluarga sakinah mawadah warohmah. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian keluarga sakinah pada pekan kali ini. Banyak yang sudah beliau sampaikan, semoga dapat menambah pengetahuan kita untuk mencapai keluarga yang bahagia, tidak hanya di dunia tetapi bahagia juga di akhirat. Amin. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan melafazkan lafaz
kafaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri billahi fi sabilil haq nun wal qalami wa masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.